Yang menjadi penting di sini adalah nomor perkara tersebut bisa keluar ke publik dan publik mengetahui nomor perkaranya. Kan nggak mungkin dong nomor perkara itu nggak tahu tiba-tiba di publik, kan nggak tahu, karena kan harus ada nomor perkara. Nomor perkara sekian sekian sekian, PDT Pengadilan Agama Jakarta mana atau Jabodetabek, kan seperti itu. Kabar heboh mengejutkan pasca jalan sidang putusan perceraian YouTuber Ria Ricis dengan Tengku Ryan kini kembali geger atas isu beredar di dunia maya. Ria Ricis dan Tengku Ryan sebelum layangkan surat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ria Ricis nampak sebuah keluarga yang penuh dengan kegembiraan dan keromantisan itu yang terekspos selama ini di depan kamera. Mulai terkuak satu persatu terungkap polemik yang terjadi di tengah hubungan keluarganya. Menjelang akhir perjalanan sidang cerai, Ria Ricis nampak sungkam ke Tengku Ryan. Dan nampak pula diketahui reaksi Tengku Ryan pada di ruang persidangan itu sontak seperti tak ingin kandas dalam hubungan rumah tangganya. Dalam putusan perceraian yang tercatat di dalam draft Mahkamah Agung, Naas ternyata mengalami kebocoran data yang dimana dapat diakses oleh banyak orang dan tak seharusnya itu terpublis hingga di-repost berulang kali hingga mencapai 600.000 lebih. Adanya kebocoran data tersebut, pihak Mahkamah Agung pun dengan sigap memberi keterangan tersebut dan menutup akses agar tidak berlarut panjang dan tak disalahgunakan semana mestinya. Dalam perkara tersebut menarik banyak simpati dari berbagai kalangan. Pakar hukum dan psikiater juga turut buka suara terkait termuatnya catatan dalam Mahkamah Agung yang sudah beredar luas hingga menjadi viral. Sebetulnya cukup disesalkan ya, kenapa itu bisa bocor sehingga akhirnya bisa kemana-mana, apalagi ini dalam hubungannya yang sebetulnya lebih individual sekali. Individual dalam arti kata bahwa Ria Ricis kan mengatakan bahwa kepuasan batinnya. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita perlu meninjau kembali ya, apakah betul Ria Ricis yang terlalu keinginannya terlalu tinggi atau justru Tengku Ryan yang kurang kuat. Jadi ini kan dua-duanya relatif, tapi jelas antara mereka kurang adanya kepuasan. Tapi kurang adanya kepuasan juga sangat tergantung pada hubungan satu dengan yang lain. Kalau hubungannya kurang baik, maka otomatis kepuasan itu kurang. Jadi ada dua hal. Pertama, dalam kebutuhan masing-masing yang terlalu berbeda. Lalu kita lihat bahwa pada saat awal dimulai dengan memberitahukan kurang memberikan kebutuhan batin. Kemudian otomatis kalau dalam keadaan itu maka Tengku Ryan otomatis harus membantah. Akhirnya dibantah lagi dengan hal yang sifatnya body shaming. Ini fakta yang terjadi dan itu yang disesalkan. Tapi kalau perbedaan ini terlalu besar, maka tidak ada jalan lain daripada berakhir dengan perpisahan. Apalagi kalau ditambah dengan hal-hal lain yang perbedaannya juga terlalu besar. Mestinya dari awal sudah dipikirkan. Dan kalau misalnya ada kekurangan, sarannya adalah mentolerir. Karena jika dia mentolerir, maka perbedaan yang namanya perbedaan kepuasan itu tetap akan lebih baik daripada kalau tidak mentolerir. Ya, kalau kita lihat mengenai putusan ya, putusan daripada Ria Ricis dan Tengku Ryan, itu kan sidangnya Ria Ricis dan Tengku Ryan ini kan sidang terbuka. Artinya sidang yang tidak terkecuali adalah sidang tertutup, artinya bukan sidang terkecuali tapi sidang terbuka. Nah, yang terpenting adalah pada waktu pemberitaan awal kasus ini itu terteralah nomor perkara. Nomor perkara di mana nomor perkara ini bisa diakses ke Direktorat Mahkamah Agung terhadap putusan perceraian. Ini kan semuanya bisa mengakses. Dan itu secara publis ya, secara publis. Nah, yang terpenting kenapa Mahkamah Agung menutup akses tersebut? Karena lebih dari 627.000. Kenapa demikian? Karena di dalam putusan itu apabila mengakses itu terdapat suatu yang privacy bentuk dari putusan tersebut. Kenapa kronologi cerita daripada
jalannya waktu persidangan, tuntutannya seperti apa. Nah itu kan tertera semua di situ tuh. Urusan dapur, urusan ranjang dan lain-lain. Jelas memberikan impact yang cukup tidak nyaman, tidak baik lah. Kenapa? Karena ini urusan rumah tangga, urusan dapur ya, yang nggak perlu juga kita publikasiin terlalu ramai ya. Apalagi ini sudah putus cerai, sudah ada putusannya, dan nggak perlu kita goreng atau kita besar-besarkan masalah ini, apalagi ini masalah rumah tangga kan seperti itu. Karena saya pikir banyak juga orang yang lebih parah daripada ini urusan rumah tangganya, tapi kan karena ini public figure maka takut menjadi terlalu impact terlalu besar, makanya Mahkamah Agung memberikan langkah menutup akses tersebut. Tapi juga membuka apabila mau meminta salinan putusan, tapi harus datang langsung ya untuk meminta. Berdasarkan apa? Kuasa daripada masing-masing ya termohon dan pemohon. Kedepannya harus lebih hati-hati karena viral ini kan memberikan suatu dampak impact yang luar biasa kepada masyarakat, dan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang sifatnya adalah pembentukan opini yang tidak baik, sehingga yang tadinya mereka sudah berpisah ingin merujuk persatu lagi rumah tangganya, akhirnya karena digoreng-goreng yang tidak baik oleh netizen, sehingga mereka juga ada unsur-unsur lain gitu loh. Jadi tidak jadilah dia mereka kita kan pengennya orang bercerai itu bisa rujuk lagi, ya kan? Dengan adanya kasus ini adalah dipublikasi masalah nafkah lah, masalah ranjang, masalah orang tua, sehingga dinaikin lah, sehingga timbul opini-opini. Nah opini-opini inilah yang membentuk seseorang sehingga orang ini jadi yang tadinya udah mau damai itu tidak lagi, akhirnya batal lagi damai. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh begini. Urusan rumah tangga itu kan urusan dapur masing-masing punya keluarga ya kan. Nggak boleh kita mengikut campuri urusan itu. Kita cuma tahu bahwa ini udah bercerai. Hak asuh anak pada siapa? Sebagaimana, ya kan? Dan ini dia memberi nafkahnya sebulannya berapa kan? Itu udah ditentukan di dalam putusan. Tentunya sampai nanti ikrah. Tapi kan belum sampai inkrah pun sudah digoreng segimana rupa beritanya yang membuat opini masyarakat nambah, wah kalau nih begini kan, itu yang tidak terbendung. Nah inilah Mahkamah Agung memberikan langkah yang cukup bagus, ditutup tuh aksesnya, ya kan? Jangan sampai berapa juta lagi kan? Nah itu lebih bahaya lagi.